2006 itu gue memang melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Kalau lo emang takdir jadi maling, hancur ya hancur. Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepaskan sepi. Let's go! Halo putra putri Jakarta jangan tidur. Kembali lagi di video Jakarta jangan tidur. Dan kali ini seperti biasa gue selalu nongkrong sama orang-orang keren di Jakarta. Yang gak keren juga gak apa-apa karena gue anak pang. Pakai rambut lo gitu ya. Oh iya. Britpop mas itu. Yoi. Britpop. Dan kali ini gue udah bersama seorang yang melegenda di tahun 2000-an. Seorang kapiten. Dia punya clothing, ya kan? Yang dulu pasti kalau lu itu SMP atau SMA di tahun 2000-an itu pasti pernah ngelewatin Lamandau, ya kan? Itu ada dekat Blenger ada sebuah distro. Ada yang kita sering belanja di sana. Ada juga yang gini doang, ya kan? Mantau doang. Blenger yang deket gua nih. Blenger yang deket Mau beli tapi deg-degan nih kalau masak berapa ya gitu. Zaman dulu dong, namanya kita Iya. zaman sekolah ya kan? Nabung dari uang jajan yang 5.000. Nah, pasti deg-degan. Atau enggak siap-siap di depan ya kan? Betak. Oke, gue udah bersama Mas Aris. Halo. Halo Mas Aris. Halo Mas Aris. Dan temen gue yang penasaran banget, Nah, asalkan dia hari ini gak kayak kemarin dokem doang. mudah-mudahan sih Be. Tapi tetap gue wingman lo aja sih. Lo yang ngomong banyak sih nanti. Mudah-mudahan tapi kali ini enggak. Oke, Mas Aris ini dulu distronya adalah Cynical MD. Apa sih sebetulnya? Cynical MD. Cynical MD. Gila ya. Ini brand lokal yang buat kita Be, pionir ya. Pionir. Yang sebelumnya eranya surfwear. Kalau dulu disebutnya ini surfwear, ada Billabong, ada Rip Curl, ada Stussy kali itu. Kalau sekarang orang taunya streetwear gitu kan. Dari eranya lu bangga banget pakai Billabong, terus tiba-tiba ada nih brand lokal nih yang kita bangga banget kalau kita punya, kita pakai ya kan. Kayaknya barengan sama Pulse Band juga banyak waktu itu ya. Lagi Iya. rame juga ya. Iya. Korn, ya kan? Slipknot. Slipknot. Buat di apa namanya, buat di Indo sih bukan gue yang pertama pastinya gitu. Tapi gue juga nggak tahu kenapa itu dan jadi Cynical MD dan jadi apa tuh cerita selanjutnya, ya udah gitu aja. Iya, cuman gue kayak penasaran aja dari eranya. Kita tuh malu loh sebelumnya, maksudnya ya generasi gue sama TB kayak anjing lu pakai Osella kali lo ya, atau lu anjing C59 kayak nggak ada. Paling mentok-mentok kaos band. Iya, kaos band ya mau palsu mau asli ya. Funky Shop. Funky Shop. Oh, iya. Tapi lu tau nggak mas Funky Shop? Tahu. Funky Shop Oke, ya, tahu, bootleg iya. semua kan itu. Oh, itu barang-barang dari Thailand ya. Thailand. Iya. Ah, zaman dulu kan zaman Yang penting, orang bilang ini nggak ada tos jahitannya. Nggak dijadiin. jangkis. Yankees. Oke Mas. Awal mula ceritanya Cynical Cynical MD. Nah, awal ceritanya bener tuh gue. Cynical MD itu kayak ketidaksengajaan sih, maksudnya gini. Sebelum itu ya, jauh sebelum Cynical MD ada tuh ada namanya 347 di Bandung ya. Ya. Kalau anak Betul. Bandung berapa orang tuh ngomongnya 347 atau segala macam juga, gue tau ya 347 Iya, lah. itu betul. Waktu itu kuliah di Trisakti tahun 98 itu, kalau nggak salah 98 atau 99 ya, ada temen gue anak desain yang bawa katalog itu si 347. 347. Di sini jaket-jaket segala macem lah gitu, dan gue ikut jualin sebetulnya. Oh iya. Oh. Jadi gue tawarin misalkan nanti katalognya fotokopian lah, terus udah gitu kita order ke Bandung apa gimana lah, baru apa namanya orang dapat gitu kan. Ah. Nah ternyata itu mereka emang sistem jualannya nggak tahu, kalau sekarang mungkin dibilangnya PO ya. PO. Oh, iya. Jadi kayak PO mereka juga dulu. dari awal modalnya juga mungkin Iya. sedikit kali ya. Iya. Sampai akhirnya gue bisa main ke Bandung langsung ke toko 347 yang lama, yang di Dago Atas ya kalau nggak salah ya. Iya. Pos-posan mereka atau apalah gitu ya. Udah, tapi habis itu udah kayak hilang aja gitu. Buat gue tuh kayak ya udah gue cuman dagang aja kan. Sampai akhirnya tahun 2001 tuh gue ada kayak
kayak mau bikin sesuatu gitu kan. 2001 ya? 2001. Kita 2 SMP, Be. Iya, Itu gue sama Ricky Seringai. Ricky Akrab banget kita Siangan. sama Ricky Seringai. Gini ya, Be. Oh, Iki. Iya, temen nongkrong kita. Dia lah orang baik dia. Oh iya, orang baik bener. Ricky tuh orang baik. Terus udah gitu ada Fadli ya. Fadlizon, Mas. Bukan. Oh, bukan. Fadlizon. Oh, Fadli. Ada panggilannya Aat lah kalau sekarang dia ada di Korea kali ya. Oh, di Korea. Wah, legend. Terus Korea. udah gitu sama Dona itu dulu bandnya apa ya, gue lupa lah. Pokoknya kita berempat akhirnya datang ke rumah gue yang bisa desain waktu itu ya. Oh. Terus kita coba-coba bikin konsep, akhirnya dapat nama Cynical itu. Kenapa Cynical? Karena gue waktu itu Cynical itu sinis ya, sama dokter yang udah salah vonis tentang kanker nyokap gue waktu itu. Berarti pribadi banget ya sebenarnya. Lumayan dalam namanya itu gitu kan. Akhirnya sampai MD itu sebetulnya keluar kata-kata MD itu dari Ricky. Waktu itu Ricky tiba-tiba nelfon gue, terus udah di belakangnya tadi kan mau Cynical MD, PhD gitu, PhD gitu ya, atau dokter Cynical atau apa gitu. Terus MD aja, medical doctor gini segala macam gitu. Oh ya udah, akhirnya gue datang ke kantornya dia. Waktu itu dia kerja di Trax FM ya kalau nggak salah ya. Trax, iya. Akhirnya udah Cynical MD. Waktu itu gue inget gue lagi di Pondok Indah kalau nggak salah. Udah kan, sampai akhirnya keluar nama Cynical MD. Tapi logonya tuh akhirnya dengan logonya, apa logonya jadi duluan gue lupa. Itu yang gue yang bikin lah. Si apa, yang pala merah tuh jadi hitam, pala terus merah, iya. kayak bulatan kayak dokter pakai stetoskop. Oh, pantes Itu. P3AK. Nah, lagi nih. Itu sampai akhirnya ya udah kayak gitu. Awalnya tuh gue bikin kemeja, dan pelanggan gue tuh dulu yang awal yang lumayan langganan tuh si Tio Dewa. Oh, drummer. Jadi kalau gue Itu bikin, juga sama kita gini banget, Be. jadi Bang kalau gue Tio, bikin Bang kayak, Tio. kayak tolong dong pendekin dikit. Jadi kalau dia nggak mau kayak gini nih, Jangkis. jadi mau segini. Nah, Ini kalau bener jadi- bener. Gue ceritain dulu. Jadi eranya di 2000-an tuh, setelah 90 yang gumbrung-gumbrung, ada tuh musimnya jangkis, Jangkis. ketat-ketat gitu kayak bim-bim. Jangki. Nah, tapi di era itu plus ada musim banget tuh Mas yang kaos ringer itu. Gue sih ngerasa Iya, itu gara-gara dari kaos Trainspotting tuh. Trainspotting gue liat putih orange kan. Iya. Terus Cynical bikin putih merah, anjing keren banget, ini Britpop banget. Tapi tuh. sebetulnya emang nggak gue bisa bilang itu mungkin gue yang pertama produksi banyak tentang kaos itu ya. Tapi apa namanya, sebetulnya gue nggak ngambil dari situ, cuman kayak band-band lama gitu zaman dulu, ya band tahun 90-an gitu, mereka suka pakai baju yang kayak tahun 80-an. Maksudnya kaos-kaos Amerika zaman dulu tuh kayak gitu. Ringer ya. Iya. Iya. Terus gue suka banget kaos itu, tapi susah Iya, betul. untuk Betul. beli kan, Iya. dapetin di mana. Akhirnya gue produksi itu, begitu gue dapet tempat produksi di Bandung, ya udah akhirnya gue produksi itu. Even ya, itu si kaos ringer itu inget nggak, Be? Dulu gue punya geng, namanya Kiwal. Geng yang paling keren banget di dunia. Kita bikin ada ringernya, Be? Lu juga warna hitam. Iya, kaos Cynical gitu bikin nih. Oh, so- Iya. Bang yang ada ringernya, bikinnya C59 tuh. Iya, 59. anjing udah bangga banget. Terus itu ada tulisan-tulisan Jepang. Bener-bener lo kayak lo bikin brand nih, Mas. Yang ada tulisan-tulisan Jepang itu kayak nge-inspire kita lah, Iya. gitu. yang paling gue sih senang dari Cynical itu akhirnya ya, maksudnya gue denger cerita-cerita kayak gini tuh, Iya, ya itu yang bikin gue senang gitu ya, lagi, maksudnya ya. bukan masalah uang gitu. Iya. Iya. Karena orang terlalu fokus sama uang ya. Benar. Mas, ini sambil santai, ini boleh diminum nih. Tadi udah sebotol. Dari Lizoy. Akhirnya sampai juga gue minum Lizoy. Tadi nyobain rasa tebu tuh, baru lagi tuh. Itu kagak ada itu. Kayak 2001 nih Mas, ya. 2001 udah mulai. Nah, Itu berarti ide awalnya mungkin dari 347. Bisa dibilang gitu ya. enggak juga sih Oh, enggak sebetulnya. Jadi maksudnya emang Cynical itu gue bisa bilang tuh sampai akhirnya tutup tuh semuanya ketidaksengajaan aja. Sampai gue kayak kejebak sama keadaan gitu. Jadi Cynical ada itu kenapa gitu, kayak gue kayak proses kayak pembuktian ke gue kalau gue tuh pengen apa namanya. Jadi gue orang tua gue kan polisi ya. Jadi gue tahun 95 tuh hampir jadi polisi. 95. Kalau misalkan Akabri dulu masih. Oh, Akabri, ya benar. Walaupun polisi tapi masih Akabri dulu. Walaupun maksudnya kalau misalkan umur gua nggak kecepatan sekolah, mungkin gua udah jadi polisi. Oh, iya. Nggak akan ada Tapi lu sendiri mau jadi polisi? Nggak mau lah. Oh, lu nggak mau? Nggak mau gua.
Sampai akhirnya ya udah, gue akhirnya masuk akhirnya kan udah keterima tapi gagal karena umur. Ketahuan umurnya itu terlalu muda, akhirnya gue suruh tes untuk kuliah, akhirnya dapet Trisakti dan Pancasila kalau nggak salah. Tapi itu kemauan mereka juga, orang tua gue bokap gue sih, ekonomi ya. Tapi gue tetap daftar kayak pengen desain nggak boleh. Dibilang mau jadi apa lo gitu. Iya sih bener sih 90-an kayak lu mau Iya, semua orang pasti gitu. Lo masuk desain mau jadi apa? Padahal sekarang maksudnya tanpa ada desain tuh semua nggak akan kejadian apapun. Semua tuh semua yang ada yang ada sekarang itu semua dia butuh desain gitu sebetulnya. Jadi waktu pas mau buka Cynical MD tuh full modal dari gua. Boleh tahu nggak Mas modalnya berapa di tahun itu 2001 tuh? Gua sampai tuh, jadi toko. Jadi dulu ada Prambors itu ada acara namanya Boom Sound Machine kalau nggak salah ya. Sebelumnya, jadi lo tebak nama jalan di radio. Begitu lo mobil lo nyampe, lo menang dapat duit 100.000. Gue padahal lumayan sering dengerin radio tuh. Zaman dulu ya. Begitu dapat 100.000, nanti ada gamenya lagi di Pondok Indah atau di mana gitu, gamenya kayak 17-an sebetulnya. Itu hadiahnya 5 juta. 5 juta di tahun itu berarti sekarang kayak berapa tuh? Gede banget lah, sekarang juga lumayan gede lah. Kalau dapat 5 juta juga sekarang lumayan lah gitu kan. Gede banget. Nah akhirnya udah gue ajak teman kompleks gue tuh main tuh buat support gue di acara 17-an itu. Bukan acara 17-an sih. Si games itu lah. Gamesnya kayak 17-an, hadiahnya 5 juta. Saking sering gue menang di acara harian ya yang 100.000 sampai orang Prambors udah lo jadi joki aja. Jadi semua tuh pada hubungin gue kalau menang gitu. Akhirnya cepetnya buat dia, terus dia dapat pengakuan kalau dia menang gitu kan. Oh gitu. Lo kan gue ada Instagram, mungkin kalau sekarang udah posting kali ya. Game-nya gue yang ambil. Game itu gue ajak teman gue lagi. Kalau misalkan menang lo dapat segini gitu. Maksud saya sampai akhirnya dulu namanya Lipo Bank tuh hadiahnya masuk ke Lipo Bank totalnya 25 juta lebih lah. Udah nggak ada kayak Lipo Bank ya. Udah nggak ada. Jadi lu awal berdirinya Cynical MD dimulai dari lu menang games terus. Itu abis itu nggak itu juga sih, ada sisa modal tabungan di Lipo itu 5 juta itu yang gue pakai. Itu hasil dari main games itu kan? Main games. Iya. Gamesnya si Prambors ya waktu itu. Jadi Cynical MD tuh. Jadi Cynical MD. Dan era itu berarti lu ya jualan punya toko, ngepromoinnya gimana tuh Mas? Kalau sekarang kan gampang dong sosial media. Iya, gue belum tahu apa-apa sih waktu itu. Cuman karena waktu awalnya sama Ricky, terus Ricky ngundurin diri, terus di tengah jalan ada, maksudnya setiap hari penjualan toko Cynical itu tadi bikin jual kemeja aja ya. Sampai akhirnya gue masukin sepatu Puma ya, beli putus ya. Tapi dijual di Cynical. Dijual di Cynical. Dan emang era itu Puma banget. Iya, Puma Monstro tuh yang Superstar. silang-silang lah dulu. Cynical awal waktu itu Ricky ngomong Cynical tuh ada 31 Oktober 2001. Ricky waktu itu lagi deket sama Aryan. Oh iya, Seringai. Seringai. Kita Seringai belum ada. Bakarian. Ricky mau ke rumahnya Aryan. Akhirnya lu ikut aja sama gue deh, nanti gue kenalin sama Aryan. Gue gak kenal sama Aryan waktu itu kan, terus gue sama Ricky sama Roy gede itu dulu bandnya Burning Insight ya. Nggak tahu gue. Yang asli lah gitu. Terus akhirnya gue nginep di rumahnya Aryan waktu itu kan. Di rumah Aryan dikenalin, terus nginep besok paginya Aryan tuh gue masih inget banget terus scene itu masih inget banget. Aryan buka komputernya ngasih lihat Ricky, nih band kita nih, Seringai. Oh iya, belum ada dong. Seringai. Dulu yang ini udah ya. ada namanya mungkin. Tapi Toko Serigala ya? Enggak, desainnya tuh udah banyak banget. Desain buat merchandise loh. Maksudnya udah banyak lah. Sampai gue marah itu ketawa-tawa, anjing nih orang nih keren banget nih waktu itu ya zaman itu kan. Ya udah siangnya gue diajak jalan-jalan keliling Bandung, dikenalin sama No Label. Oh, No Label staff ya? Iya. Sama siapa nih, ada nih temennya Ricky nih buka distro di Jakarta namanya Cynical MD, dan gue sampai waktu itu ya tahapan itu gue nggak tahu distro itu apa gitu kan. Oh tapi anak Bandung tuh udah nyebut istilah itu. Distro. Iya emang udah di Jakarta tapi juga distro udah. Itu distribution store bener nggak? Iya emang iya gitu kan, maksudnya bukan urban legend. udah kan sampai gue pikir tuh singkatan itu urban legend tuh, distribution store. Sampai akhirnya udah gue dikenalin, masukin aja ke dia. Ya udah, toko yang brand yang awal masuk itu lumayan awal tuh ya No Label kan. Si No Label staff itu kan sama ya udahlah berjalan kan. Nah sebetulnya Cynical MD itu bukan toko pertama di Jakarta. Jadi kalau lo ngomongin distro itu banyak. Dulu ada namanya Pinball.
Anjing dong, nggak Gua tahu nggak gue. tahu. Pinball itu ada di daerah Jakarta Barat. Dia kalau nggak salah jual-jualin kaos atau kaset hardcore kalau nggak salah ya. Tapi dia punya jualan kaos brandnya pinball. Gue itu. lupa waktu itu ada kaosnya apa enggak, tapi ya distro itu Ada. sebetulnya. Maksudnya emang ya udah itulah gitu ya. Iya. Terus ada lagi dulu namanya Locker. Locker gue tahu. Locker Locker itu kayak sebetulnya tahu, gue Locker. sebetulnya lebih duluan dibanding gua. Cuman yang jadi toko itu gua duluan. Locker itu ada di dulu di pinggir jalan. Itu tuh apa sih namanya tuh? Kalau sama di- Bakti Data. Emang enggak bukan. Apa Dia sih, apa mereka sih? tuh anak-anak Doski ya, anak-anak Muhammadiyah 3 kalau nggak salah ya. Di sini di apa namanya? Oh, Limau. Di Limau ya. Doskinya sih di Limau. Iya, Toko pokoknya- Locker itu. Nah, yang itu di depan itu dia ada apa namanya? Ada pinggir jalan tuh, di pinggiran kayak posko. Kalau sekarang mungkin posko FBR kali ya. Iya. Dia jualan kaos-kaos Bandung gitu, maksudnya kaos band Bandung, mau koil mau apa ada di situ. Oke. Tapi dia Cuman masih bukan gitu-gitu brand. aja Iya. gitu kan. Baru akhirnya dia buka locker di dekat Bulungan lah. Di ini belakang Oh, iya, rumah sakit Locker. Pertamina. Iya. Betul kan? Iya. Benar-benar. Nah udah, jadi maksudnya kalau mau dibilang gue di store pertama di Jakarta nggak juga sih sebetulnya. Locker juga udah duluan. Cuman mungkin gue yang pertama mencuri perhatian saat itu. gitu. Tapi Locker tuh seinget gue ya, dia nggak bikin kaosnya gitu, Ada label-label. Ya mungkin lu Nggak tahu ya. Ada kok. brand yang nge-branding di kaos. Ada konsepnya juga kalian gue inget, yang ada konsep rumah sakit ya, Iya. lu tuh yang kena ya. Oh, iya, yang maksudnya keren, yang gini. lainnya keren-kerenan aja sih. Ya awalnya begitu sih, maksudnya awalnya emang mau kayak begini, mau sok-sok ya masih muda lah, lu masih muda Iya. mau sok-sok gimana gitu ya. Ya udah sampai akhirnya gue kejebak sendiri gitu. Terus udah gitu akhirnya gue kejebak sama penjualan kan. Penjualan itu maksudnya semakin banyak barang yang masuk, akhirnya susah untuk memilah gitu. Sampai misalkan gue harus putusin ini nggak bisa masuk karena gue pengen punya standar kayak gini. Oh, Jatuhnya jatuhnya Iya. dimusuhin. Oh. Terus sampai akhirnya gue sempat berencana gue pengen full Cynical MD Cynical aja MD. barangnya. Iya. Tapi ya udah, begitu gue full barangnya Cynical MD aja, akhirnya pasti gue akan dimusuhin. Emang Kenapa? Ya pasti akan kayak gitu lah. Maksudnya gini, lo mau brand manapun gitu, lo dapat penjualan sebulan di Cynical MD 10 juta, bulan ini tiba-tiba bulan depan lo nggak dapat itu lagi, mau gimana? Ya kan lo pasti kesel kan sama gue kan gitu kan. Iya, dan lu pernah gede sama barang mereka gitu. Iya, Iya, sebetulnya gini sih, kalau mau dibilang Pernah pernah berkembang gede, sama barang mereka ya. gini, kalau pernah berkembang dengan barang mereka, iya. Tapi Iya. maksudnya kalau penjualan terbesar memang Masih selalu Cynical Cynical MD Oh, gitu. iya. Padahal kalau stok barang nggak juga. Agak aneh sih mas, kalau zaman lu gitu ya, lu lulus kuliah gitu ya kan, terus lu dapat istilahnya dapat modal nih, Hmm. dan tiba-tiba lu berpikir buat clothing gitu. Pada saat itu Oh. yang pertama Oh, perkembangannya nggak kelihatan, oh. yang kedua brand luar lagi pada Iya, masuk bicara semua. kayak Iya. ini sih. Iya, mungkin ya. Orang tuh malu ya. Clothing gitu ya kan? Iya, kayak kita tuh Enggak namanya- sih, sebenarnya maksudnya gue Malu. lumayan, maksudnya gue orang yang nggak punya rencana, maksudnya jangka panjang gitu. Hmm. Harus gimana gitu, kayak pandemi ini, maksudnya banyak orang pusing, dan buat gue kayak ya udah biasa aja. Hmm. Jadi gue selalu kayak apa ya kayak Tapi ya, di awal waktu itu kenapa lu clothing? karena emang gue pengen pakai sesuatu yang gue bikin. Iya. Dan lebih ke pembuktian gue ke kalau misalkan gue tuh harusnya bisa, gue emang pengen masuk desain waktu itu ya, dan nggak kesampaian gitu kan. Pembuktian gue aja sama orang tua gitu. Maksudnya bokap gue tuh bukan orang susah, tapi dia susah untuk ngasih sesuatu ke gue Iya. gitu. Kayak misalkan gue, teman-teman gue udah punya Air Jordan duluan gitu zaman itu, atau Nintendo Iya, gitu ya. iya. Gue enggak waktu Cari itu kan. sendiri lah ya. Maksudnya akhirnya gimana caranya gue punya, ya gue harus dagang. Iya. Nah, bahkan distro itu udah buka nih, Hmm. ya kan bukan distro lah ya, Cynical MD itu udah buka, Hmm. ya kan, dan itu berjalan dan berkembang di usia lu muda, Iya, ya nggak? muda beda dan dong. berbahaya. Beda, beda. Lu anak muda yang udah punya clothingan sendiri, Iya, iya. dan itu rame, dan itu mungkin waktu kita masih jadi curut-curut nih kan pasti pada Anjing, semua tuh 14 tahun ya kan? dipanggil. Woi, sini Semua, dong. semua tuh pasti mengalami masa-masa dia jadi curut. Lu bergaya hidup seperti apa pada umur segitu, ya kan? Lu punya semuanya dan itu punya lu sendiri, lu bukan orang tua ya. Iya. Betul. Apa yang lu lakukan? Gua aja nggak punya duit dulu Oh. nih ya. Gua berusaha seliar mungkin dengan duit yang ada loh. Jadi
gitu. Waktu itu sih gue sempet walaupun second ya, gue sempet beliin mobil buat almarhum ibu gue. Waktu itu kan karena bokap gue polisi kan nggak bisa sebebas sekarang ya. Kalau sekarang polisi pakai mobil mewah juga cuek aja. Iya. Tapi kalau di zaman bapak gue tuh polisi tuh takut untuk beli mobil mewah. Walaupun sebetulnya Bisa, mungkin ya. keuangannya mewah gitu ya. Iya. Akhirnya gue beliin BMW waktu itu buat nyokap gue waktu sebelum meninggal. Ya mungkin itu yang bikin gue puas sih, walaupun gue akhirnya kehilangan itu juga gitu ya. Tapi paling nggak nyokap gue udah ngeliat ya. Itu tahun 2003 gue beli itu. Iya emang sempit. 23 Kalau terus gue kita. mengutip kata-katanya Otong Koil gitu zaman dulu, dia pernah ada interview kalau nggak salah, gue ini cuman orang bodoh yang beruntung, dia bilang gitu. Iya, oke. Sebenarnya mungkin sama aja kayak gitu. Maksudnya gue ngerasain itu gitu. Mungkin gue emang cuma beruntung aja gitu. Enggak lah mas, keren itu sini kalau nggak mungkin. Ya pada masanya mungkin ya. Masanya ya, dan cuma sampai maksudnya, sekarang wah, masih hati-hati ya. ada dampaknya buat buat yang umuran orang-orang kita yang ya. tahu. Bagus ya, maksudnya Iya. bagus kalau misalkan dampaknya positif. Iya. Buat yang belum tahu nih, ini dibawain nih kaosnya, gue buka ya mas ya. Ini Ini- berarti dari tahun berapa nih mas? Ini kalau nggak salah 2004 atau 2005 lah. Cih, gue masih Gue baru nemu juga sih. Gue masih baru. Nah ini nih cuttingnya nih, kalau dulu agak ngatung nih, biasa gespernya kelihatan warna-warni ya nggak Be? Zaman-zamannya emo ya. Jangkis. Ini dari Nintendo nih kayaknya ya. Ya itu emang gue dari dulu gue doyan Kalau banget sama Nintendo Nintendo. baru. Nah ini musim banget ya dulu yang ngeces-ngeces Iya, begini iya. nih set. Sampai gue bikin apaan ya kan undangan. Pada zamannya Gue kayak ya, iya. akhirnya belajar Photoshop tuh mas, Oh, bikin gini. Terus gue kalau dulu zaman SMA gue bikin tuh kaos-kaos kelas lah. Di SMP sih. Gue masih pakai Corel Draw sampai saat ini ya. Ciri serius ya. Mungkin diketawain sama orang gitu yang sekarang udah AI ya. Tapi gue masih pakai Corel Draw sampai saat ini gitu. Ini pasti sol ya. Yang ini, Awalnya juga gini. yang ini ya. Bukan, yang ini rubber. Rubber, tebel juga. Tapi ini kotak nih ya. Ini lu bikin kaos ya kan. Di sini game watch le. Ini Where old school is still cool. Ini Itu- old schoolnya ini nih. Kalau sekarang ininya nih udah old school nih. Dulu kata-kata itu tuh gue dapet Iya, kan? dari quotes-nya, kalau mau dibilang quotes atau apa, itu ada namanya dulu bukan brand ya, maksudnya dia bikin vinyl toys ya. Zaman itu belum ngetop juga di sini. Iya. Tahu Oke, ya, kalau- brick ya. Iya tapi ini Medico. Devil Robots gitu, Oh. dia artis Jepang gitu, dan akhirnya mereka pecah. Gue datang ke Singapura tuh ada konferensinya, waktu itu di sini belum ngetop, masih vinyl toys tuh belum. Iya. Ibu belum gua ini vinyl lagi toys ya. Tahu dari lu mas, dari toko lu sering majang ya kan? Sering majang apa enggak ya? Gue tahu lu pak. Oh. Tapi lu ada TSV ya, TSV setelah Cynical ya. Oh itu setelah Cynical. Setelah Cynical ada TSV dan itu gue pikir brand Jepang, dan gue baru kejawab di interview lu yang satu lagi. Anjing, gue pikir ini brand Ya, Jepang. itu ya. brand gua itu. Soalnya lu bikin itu kayak eksklusif banget aja gitu. Iya ya pakai box ya. Bener-bener. Ya itu pas Cynical habis bangkrut di take over sama Number 9, dan akhirnya gue bikin brand itu masukin ke situ gitu. Oh, ini- Ini sih yang baru ya, maksudnya emang gua First of the gang to die. Morrissey, Yoi. First of the Gang tuh deh, lu emang doyan banget ya mas Morrissey. 2001. gue doyan maksudnya emang sempat jatuh cinta yang keterlaluan, dan akhirnya udah biasa aja lagi. Ya ini gue bikin Terus baru. cuman buat gue aja satu, dan ini Oh. juga dan ini juga sebenarnya, dan ini juga DTG gitu, gue bikin cuman Oh, buat DTG, tapi bagus ya. dan gue bikin cuman buat kayak Mengenang lah ya. bukan mengenang sih, kayak Ada gue Cynical tuh MD-nya. selalu kayak ngumpulin mood buat iya lagi, soalnya Iya, tapi Cynical sekarang MD mah ada kali mas mood dikit biar kita collab nih mas. Back from Oh, the Cynical long tuh sleep. ditusuk-tusuknya terlalu dalam gitu di gua gitu. Maksudnya itu lumayan nyakitin lah. Enggak sih, Cynical kalau mau dibilang bangkrut sebenarnya enggak juga, karena kan gua nggak menyatakan gua bangkrut. 2006 itu Cynical tutup. Maksudnya masalah itu sebenarnya gua udah tahu dari 2005. Ini nih nggak lama lagi waktunya nih kalau kayak begini. Karena Jadi kayak bom waktu ya. Jadi emang nggak tahu ya, kayak zaman dulu tuh kayak gue terlalu mungkin karena terlalu sebelumnya gue terlalu susah untuk ngedapetin sesuatu, akhirnya kayak gue nggak mau bikin orang susah. Saat itu kan cari kerja juga orang baru lulus kuliah susah. iya. Cynical MD itu kebanyakan pegawai Cynical itu yang jaga toko, administrasi segala macam, kebanyakan teman-teman gue kuliah, Oh, bahkan senior gue oke. kuliah yang angkatan 92, 93 malah di atas gue terus ya udah sampai masuk ke Cynical kan. Dan maksudnya gue nggak bebasin banget
kalau mereka punya brand juga. Sampai akhirnya mereka juga punya brand gitu kan. Semuanya, hampir semuanya. Iya, brand lagi. Maksudnya hal yang buat gue kayak ya udahlah, kayak udah nanggung, ya udahlah gitu. Sampai kayak ada temen gue masuk penjara, udah deh supaya nyokap lo tenang, keluar penjara kerja di tempat gue, walaupun dia akhirnya nggak benar gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya di belakang gue itu mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak puas dengan cara, tapi dengan cara gue tuh nyadar kalau gue tuh lemah ngurusin SDM. Oke. Udah ngurusin pegawai segala macam ya. Gue bisa terlalu baik sama karyawan, tapi lumayan ngehe juga mungkin di mata mereka. Sedangkan teman mungkin nggak bisa profesional juga kalau lu lagi kerja. Terus kalau gue salahin apa segala macam, Tapi mungkin sengehe apa nih Mas? banyak yang sakit hati gitu. Sengehe apa nih Mas? Apa? Maksudnya sengehe? Tadi kan lu bilang lu bisa ngehe juga nih ke pegawai lu, sengehe apa nih? Maksudnya kalau mau dibilang ukuran menyenangkan gitu, gue bisa menyenangkan banget, tapi gue bisa lebih nggak menyenangkan dibanding maksudnya kalau lo ngeliat orang nggak nyenengin nih, gue lebih nggak nyenengin lagi mungkin ya. Sampai akhirnya ya bangkrut dengan tutup dengan gosip yang nggak enak gitu kan. Oke. Gosip nggak enaknya itu ya lumayan nggak enak sih, soalnya nggak ada yang bisa buktiin juga sampai detik ini gitu. Gosipnya apa tuh Mas? Gue bener-bener blank. Jadi sini Gua kan MD Bandung bangkrut soalnya. itu karena gosipnya karena gue terlibat judi. Gitu. Padahal Enggak ya? yang benar adalah di saat mau bangkrut, gue lumayan bertahan hidup dari judi. Gue cuma ngelakuin itu untuk bertahan hidup, tapi jadi berapa bulan sebelum Cynical tutup itu gue udah nggak berani makin duit Cynical gitu. Ya udah sampai akhirnya bangkrut, sampai ditulis sama wartawan Rolling Stone saat itu waktu ngebahas Krisya. Jadi kalau lo cari majalah Rolling Stone yang edisinya bahasan tentang Krisya meninggal gitu ya, waktu pas Krisya meninggal tuh ada kata-kata yang masih gue inget banget sampai sekarang. Tulisannya gini, Adib Hidayat tuh menuliskan gini, saat itu Krisya sedang memakai baju Veldas, salah satu Veldas tuh brand lo atau? Brand gue juga. Oke. Salah satu label label clothing Jakarta yang sudah bangkrut karena pemiliknya terlibat judi. Wah, kacau. Goreng. Maksud gue kan Rolling bukan majalah gosip gitu kan. 2006 itu gue memang melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri gitu. Oh serius lu Mas? Iya. Lu se-stress itu? Ya sekarang gini, maksudnya orang yang lo angkat gitu, orang yang lo Percaya, kasih makan gitu, terus udah gitu sampai akhirnya gue bangkrut, terus menyalahkan udah lo jual ini itu segala macem, ninggalin gue, paling nggak lo nggak usah bantuin gue bayar ini itulah. Termasuk brand-brand Bandung yang banyak itu ya, paling nggak sampai gue denger kayak katanya ada itu mau bersatu mau nagih apa segala macem saat itu ya. Maksud gue tuh banyak banget brand yang akhirnya gede karena Cynical MD. Maksudnya gini, maksudnya gede ya, gue nggak tahu ya, gede usahanya mereka sendiri ya. Tapi maksud gue secara penjualan gitu kan, toko yang dia katanya menjual ya, saat itu cuma Cynical MD banyak lah. Dan maksudnya banyak lah ya kayak gitu. Maksudnya yang sekarang masih berhubungan baik sama gue tuh bukan termasuk orang-orang yang waktu itu kayaknya kesel banget sama gue. Maksudnya gue sekarang masih berhubungan dengan Ajino Label gitu ya. Maksud gue mungkin dia orang yang lumayan menghargai, maksudnya ya sampai temenan gitu maksudnya. Maksudnya sampai sekarang masih berteman dan mungkin dia ngelihat kayak itu ya udahlah, dia juga pernah dapat duit dari Cynical saat itu. Ya mungkin saat itu gue ngerasa ketakutan karena emang pengalaman bangkrut gue yang pertama. Ketakutan untuk kayak anjing nih, gue punya tagihan ini, tagihan itu. Ketakutan lah. Ada utang. Tapi nggak ada temen yang mau ngerangkul gue, nggak ada. Gitu. Bahkan sampai akhirnya beberapa orang yang bantuin gue itu termasuk Satkas, Nanonan gitu ya. Castle tuh gue nggak ada deket amat, tapi maksudnya Satkas itu lumayan jualannya lumayan juga di toko gue waktu itu. Itu Bandung ya, brand Bandung ya? Dari Jakarta lah. Oh Jakarta. Castle tuh Nano9. Di Israel itu Nano9. Gitu sih, jadi gini, maksudnya itu berlaku sampai kapan aja. Begitu lo buat salah, pasti akan kesalahan lo yang diingat. Iya. Gitu. Maksudnya bukan. Cuman kalau kita ngomong store bangkrut gitu ya, itu sesimpel barang lo nggak keluar, udah gitu doang kan? Maksudnya? Barang lo nggak dibeli. Enggak, saat itu gini. Ada ada penjualan. Jadi kan kalau si supplier tuh kayak brand-brand Bandung ngasih Nanti di situ, istilahnya jual gitu kan.
pembayarannya mundur gitu yang Nanti duitnya kemana tuh? laporannya gue nggak jelas Iya, gitu kan. Gue mau ngomong detail gimana, akhirnya kejadian juga sama toko yang take over gue gitu, kejadian juga seperti itu. Sebenarnya gini, semua tuh pada waktunya semua ngerasain itu gitu. Tapi Brand- selama manage uangnya bener nggak? Gini, banyak banget brand yang mungkin nggak keluar, nggak kedengeran aja gitu ya, punya masalah yang sama gitu, Iya. maling di dalam gitu. Oke. Mungkin toko ini pun kalau misalkan nggak di ini nih, kayak toko ini pun kalau nggak di ini dengan hati-hati, kita nggak berasa loh. Hari ini gue ngambil satu CD harganya 50.000, lumayan lah, gue bisa beli rokok gitu ya. Besoknya lagi gue ngambil 50.000, lumayan lah. Tapi lama-lama kan bisa jadi puluhan juta juga. Iya. Sebenarnya gitu, pelakunya juga sebenarnya emang akhirnya nggak terlihat kaya juga. Akhirnya sama aja, jadi gue nggak ngeliat tuh, maksudnya nggak ngeliat kalau lo lulusan S2 atau lo cuma lulusan SD, mental lo bakalan beda, nggak juga. Maksudnya emang sifat dasar manusia yang rakus, rakah, maling segala macam emang lo udah takdirnya begitu gitu. Kalau lo emang takdirnya jadi maling, hancur ya hancur. Oke Mas, sekarang kita mau bacain ya Makan pertanyaan. ya? Ya silakan no. Jangan lupa ini dari mie gampung nasi goreng Aceh. Gimana Mas rasanya Mas? Gawat. Gue orang Gayo. Gayo beda sama Aceh sih, tapi Gayo ada di Aceh. Oh, Suku oke. pedalamannya. Oh iya. Tapi asik ya. Jangan lupa ya follow Instagramnya. Ntar ada di sini nih, ntar dimasukin sama TB nih. Baks dong. Yo. Nenek gue doi kan. Oke nih kita bacain nih satu dari Viva La Travis. Ini temen SMA gue nih. Halo Cynical MD, dulu saking suka belanja di sana, akhirnya gue produksi kaos kelas di Cynical MD. Masih ingat, jadi gue tahu nih. Jadi ya kan zaman gue aja ya, kayak emang culture-nya di Jakarta tuh suka bikin kaos kelas tuh, ada nama kelasnya apalah. Sampai sekarang masih sih. Masih kan? Karena kalau sekarang kebanyakan tuh dia kotak-kotak ya, checkerboard gitu, kayak Iya. dadu-dadu gitu. Anjing. Komunitas baju kotak-kotak. Ya kayak gitu sih. Sebelum Magelang gitu. Nah dia sampai ya kayaknya die hard fansnya Cynical gitu, pengen bikin ada kaos kelas ya kan, tulisannya Texas 46, oh bukan Texas 46 juga sih, Osborne waktu itu gue ingat. Cuman Osborne labelnya apa ya? Osborne nama kelasnya. Terus ada labelnya tuh Cynical MD. Yang penting itu tuh di dalamnya tuh yang jadi kayak Dibikinnya di mana gitu ya. USP-nya. Jadi zaman dulu tuh banyak banget anak SMA yang nanya untuk bikin kaos kelas di Cynical, emang iya gitu. Cuma akhirannya gue juga nggak tahu tuh ya, maksudnya duitnya masuk ke gua, masuk ke Cynical MD-nya, atau masuk ke oknum-oknum yang ada di dalam Cynical MD gitu. Karena ya dulu gue selalu percayain sama orang dan report langsungnya ke gue juga nggak ada. Jadi emang ya itulah yang gue balik lagi ke kelemahan gue tentang kayak ngurusin SDM-nya gimana, ini itu segala macam, ya gue lemah banget lah gitu. Setelah kemarin ada salah satu mantan pegawai Cynical yang dia berhijrah lah, dan dia melakukan pengakuan dosa ke gue gitu ya. Dia cerita semuanya lah gitu. Tentang itu, dan gue ya udah lama ya, mau gimana lagi. Ya maksud gue tuh gue omongin kayak gini tuh bukannya menjelek-jelekan ya, cuma maksudnya emang kalau lo mau sesuatu apa yang terjadi dulu gitu, ya emang keadaannya zaman dulu kayak begitu, dan mungkin keadaan itu tuh sampai sekarang bakal masih ada, karena emang ya maling tuh nggak ngelihat nggak ngelihat lo berasal dari keluarga baik atau jelek atau pendidikan gimana, nggak, maling tetap maling gitu. Ini namanya Eja Riza nih, Gok Cynical MD, salah satu pelopor distro di Jaksel 2000-an. Kapan relaunch lagi nih? Tuh udah pada kangen nih Mas. Oh, anak-anak yang umuran gue, yang masih 27-an ini ya, yang nggak be? Yoi. Mungkin kayak tadi ya, kalau misalkan gue cuma buat seneng aja atau nostalgia, sebenarnya besok gue bikin juga bisa aja. Betul. Tapi banyak yang gue pikirin, maksudnya kayak apa gue mau segede apa gitu, atau sampai batasan apa, gue nggak tahu kan sekarang ya. Dan Cynical MD itu lumayan ngaruh banget ke gue lah gitu. Jadi banyak trauma yang harus gue damaikan dulu gitu, maksudnya iya nggak gitu. Ada lagi apa enggak, tapi kalau begitu ada pun gue pastikan pasti untuk senang-senang. Oke, itu tadi kita udah
ngobrol panjang lebar ya kan sama Mas Haris. Dan gimana, udah nggak penasaran lagi kan lu? Udah, alhamdulillah. Udah santai nih ya. Udah bisa tidur nih ya malam ini ya. Nanti kita tinggal teleponan aja. Iya, Yoi. 18 tahun loh, gila. Ntar teleponan lagi. Teleponan lagi. Dan semoga putra-putri Jakarta yang tidur di rumah juga mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat tidak penasaran lagi. Ya kan, sama seperti kita. Oke, terima kasih putra-putri Jakarta. Jangan tidur. Above